Banyak orang punya gambaran yang terlalu sederhana soal kenapa Cina bisa jadi raksasa teknologi. Banyak yang bilang keberhasilan Cina di bidang teknologi canggih cuma karena subsidi dan curi atau niru teknologi buatan negara lain. Tapi bagaimana kalau ternyata rahasia sebenarnya ada di hal yang jarang kita lihat, yaitu fondasi dalam atau deep infrastructure. Ini adalah kisah tentang bagaimana Beijing membangun mesin industri paling tangguh di dunia dan kenapa Amerika makin kesulitan mengejar. Ya, China punya apa yang bisa disebut deep infrastructure, yaitu fondasi tersembunyi yang memungkinkan inovasi tumbuh dan industri berkembang dengan cepat. Itu artinya listrik yang berlimpah, jaringan transportasi dan digital kelas dunia, serta puluhan juta pekerja manufaktur dengan pengalaman bertahun-tahun. Tahun 2015, Beijing meluncurkan strategi ambisius Made in China 2025. Targetnya jelas, kuasai industri masa depan. Ada 10 sektor utama, mulai dari energi bersih dan terbarukan, semiconductor, otomasi industri, sampai material berteknologi tinggi. Negara mengucurkan dana besar 1-2% GDP tiap tahun untuk subsidi, kredit murah, hingga tax break. Tujuan utamanya, kurangi ketergantungan impor, dorong perusahaan lokal jadi juara global, dan pada akhirnya menjadikan China pemimpin teknologi dunia. 10 tahun kemudian, hasilnya mulai terlihat. China memimpin dunia dalam mobil listrik, energi surya, baterai, drone, hingga otomasi industri. Perusahaan mereka bukan lagi sekadar peniru, tapi kompetitor serius bagi Amerika, Eropa, dan Jepang. Tapi rahasia sebenarnya bukan sekadar dana atau subsidi. China membangun fondasi sistemik deep infrastructure yang membuat semua itu bisa tumbuh cepat. Fondasi pertama adalah transportasi dan logistik. Dalam 30 tahun terakhir, China telah membangun 3 infrastruktur penting. Pertama, jalan tol nasional yang 2 kali lebih panjang dari jalan tol lintas negara bagian atau interstate di Amerika. Kedua, jaringan kereta cepat terpanjang di dunia yang masih lebih panjang dari gabungan jalur milik seluruh negara lain digabung. Ketiga, pelabuhan raksasa seperti Shanghai yang dalam beberapa tahun memproses lebih banyak kontainer daripada seluruh pelabuhan Amerika digabung. Fondasi kedua adalah jaringan digital atau internet. Padahal awalnya dulu banyak orang percaya internet bakal melemahkan rezim otoriter seperti China. Bill Clinton bahkan sempat bilang mengendalikan internet itu seperti mencoba memaku JLO ke dinding, hasilnya akan berantakan dan tidak bisa dikendalikan. Bill Clinton dulu pakai perumpamaan ini tahun 2000, maksudnya internet itu cair, bebas, tak bisa dikontrol, seperti jelly yang gak bisa dipaku ke dinding, dan itu jelas akan jadi ancaman serius buat pemerintah China yang dikuasai satu partai saja. Tapi Beijing membuktikan sebaliknya. Mereka ikut membangun internet domestik yang super cepat tapi dengan filter ketat. Hasilnya, rakyat tetap terkoneksi, bisnis digital tumbuh pesat, dan partai tetap berkuasa. Malah pemerintah jadi lebih leluasa mengontrol rakyatnya karena semua data serba digital, terhubung dan dikelola secara terpusat. Dari sini lahir raksasa internet global seperti ByteDance, Tencent, Alibaba, dan Huawei. Lalu fondasi ketiga adalah listrik dan energi. Selama seperempat abad, China membangun pembangkit listrik dengan kapasitas setara seluruh pasokan listrik Inggris setiap tahunnya. Mereka memimpin pembangunan transmisi ultra high voltage, membangun sistem penyimpanan energi, dan mengalirkan listrik ke seluruh negeri. Saat ini, hampir 30% konsumsi energi di China berasal dari listrik.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari Amerika dan rata-rata dunia yang masih di sekitar 22%. Ini memberi mereka keunggulan untuk industri masa depan, mobil listrik, kereta cepat, hingga kecerdasan buatan atau AI yang haus energi. Tapi masih ada satu lagi aset lain yang sering diremehkan. Tenaga kerja industri China, lebih dari 70 juta pekerja manufaktur. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam hal mendesain dan mengulik proses produksi, tentu jadi aset penting. Mereka terbiasa melakukan iterative innovation, tweaking, mengutak-atik, memperbaiki sedikit demi sedikit sampai produk jadi lebih murah, lebih cepat, lebih baik, dan mereka bisa melakukannya dalam skala besar. Bayangkan, seorang pekerja di Shenzhen bisa bikin iPhone tahun ini, lalu Huawei Mate tahun depan, kemudian lompat ke drone DJI atau baterai CF. Fleksibilitas dan pengalaman inilah yang bikin ekosistem manufaktur China jauh lebih gesit daripada Amerika atau Eropa. Juni tahun 2025, ada kejutan besar di Jerman, di sirkuit legendaris Ann Nürburgring yang dikenal sebagai Green Hell, di mana biasanya juara lap time datang dari brand-brand ternama Eropa seperti Porsche, BMW, atau Ferrari. Tapi di tahun ini, rekor tercepat untuk mobil listrik justru dipecahkan oleh Xiaomi. Ya, perusahaan yang lebih dikenal dengan smartphone murah dan rice cooker. Baru setahun bikin mobil, tapi langsung bisa masuk 3 besar mobil tercepat sepanjang sejarah Nürburgring. Ini simbol betapa cepatnya ekosistem China bisa melahirkan produk kelas dunia. Sementara di Amerika, Apple yang sejak 2014 mencoba bikin mobil listrik, akhirnya menyerah pada tahun 2024 lalu. Kenapa? Karena mereka tidak punya ekosistem supply chain dan tenaga kerja yang fleksibel seperti China. Tapi tentu, semua ini ada sisi gelapnya. Subsidi berlebihan bikin terlalu banyak perusahaan di sektor yang sama. Margin tipis, harga jatuh, dan terjadi fenomena deflasi. Kayak tren harga mobil listrik China sekarang. Korupsi merajalela, terutama di industri chip. Beberapa proyek ternyata bodong. Banyak pejabat tinggi ditangkap, konsumen menahan belanja, harga rumah jatuh, lapangan kerja lesu, gaji stagnan. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi melambat. Target 5% pun sering meleset. Tapi meskipun makroekonomi goyah, mesin manufaktur tetap melaju, memompa ekspor dan menambah surplus perdagangan. Bagaimana sikap Amerika? Sejak 2018, Washington meluncurkan sanksi chip, kontrol ekspor, dan mengenakan tarif impor untuk mematahkan momentum China. Awalnya efektif, perusahaan seperti ZTE hampir kolaps, tapi banyak yang bangkit. Huawei kini bukan hanya survive, tapi juga bikin chip sendiri. SMIC bisa produksi chip 7 nanometer, meski disangsi AI China seperti DeepSeek hanya tertinggal 6 bulan dari model terbaik Silicon Valley. Hasilnya bukan stagnasi, tapi justru Sputnik moment versi Cina. Mereka makin mandiri, makin tangguh. Sementara di Amerika, CHIPS Act dan IRA sering tersendat. Proyek EV charging station lambat, izin konstruksi ribet, dan tenaga kerja teknis makin berkurang karena kebijakan imigrasi ketat. Kalau kata analis, Amerika sedang mengirim seorang pengacara ke pertarungan para insinyur teknik. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di China? Bukan sekadar subsidi, bukan sekadar proteksi, melainkan mesin industri lengkap. Infrastruktur fisik, jaringan digital, listrik berlimpah, dan tenaga kerja berpengalaman. Masalah korupsi, deflasi, dan pertumbuhan lambat memang nyata, tapi fondasi itu kokoh. Selama fondasi ini ada, momentum teknologi China hampir mustahil dihentikan. Pertanyaan akhirnya, apakah dunia
akan mengikuti strategi China atau mulai membangun strategi mesin industrinya sendiri? Bagaimana dengan Indonesia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya.